Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila Kusu. Saya adalah seorang mahasiswi yang tertarik dengan pengembangan pendidikan di era digital. Nah, kebetulan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya pembelajaran online untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Adapun dalam pembelajaran kita akan membahas mulai dari definisi sumber daya pembelajaran online, lalu manfaat sumber daya pembelajaran online, jenis-jenis sumber daya pembelajaran online, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sumber daya pembelajaran online. Di era digital yang serba cepat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Sumber daya pembelajaran online yang dapat didefinisikan sebagai materi, konten, atau sumber belajar dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui internet. Telah menjadi salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar modern. Sumber daya ini mencakup berbagai jenis konten seperti buku elektronik atau disebut dengan e-book, video pembelajaran, kuis interaktif, simulasi, forum diskusi, dan sebagainya. Dalam video ini, kita akan membahas pengaruh sumber daya pembelajaran online terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, manfaat sumber daya pembelajaran online. Seperti yang dikutip dari Rashid et al. Tahun 2020, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan minat belajar siswa. Beberapa manfaat utama sumber daya pembelajaran online antara lain aksesibilitas dan fleksibilitas, penyajian konten yang menarik dan interaktif, akses ke berbagai sumber belajar, fasilitas untuk kolaborasi dan interaksi, peluang untuk pembelajaran mandiri dan personalisasi, serta efisiensi dan penghematan biaya seperti yang dijelaskan oleh Betes tahun 2019. Lalu selanjutnya masuk ke jenis-jenis sumber daya pembelajaran online. Terdapat beragam jenis sumber daya pembelajaran online seperti yang dijabarkan oleh Amin et al. Tahun 2020 dan Betes tahun 2019, antara lain bahan ajar digital, video pembelajaran, kuis dan tes interaktif, simulasi dan permainan edukasi, forum diskusi dan kolaborasi daring, sumber daya pendidikan terbuka atau OER, serta alat penilaian dan analitik pembelajaran. Selanjutnya kita memasuki ke faktor-faktor keefektifan sumber daya pembelajaran online. Meskipun menawarkan banyak manfaat, keefektifan sumber daya pembelajaran online dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang dibahas di dalam materi, yaitu kualitas sumber daya, keterampilan literasi digital siswa, motivasi dan kemandirian belajar, dukungan teknologi dan infrastruktur, peran pendidik, desain instruksional, dan integrasi kurikulum, serta dukungan dan keterlibatan orang tua. Seperti yang dikutip dari Al-Mpanis 2015, penggunaan sumber daya pembelajaran online memerlukan keterampilan khusus seperti mengevaluasi sumber informasi dan mengatur pembelajaran mandiri. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan sekilas mengenai definisi sumber daya pembelajaran online. Sumber daya pembelajaran online dapat berbentuk materi statis seperti teks, gambar, atau file PDF, ataupun dinamis seperti video, animasi, atau aplikasi interaktif. Sumber daya ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel pintar, memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Sumber daya pembelajaran online juga dapat mencakup alat kolaborasi dan komunikasi daring seperti forum diskusi, ruang obrolan, dan video konferensi yang memfasilitas interaksi antara siswa serta antara siswa dan guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat sumber daya pembelajaran online. Pemanfaatan sumber daya pembelajaran online dalam proses belajar mengajar memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, yang pertama, aksesibilitas dan fleksibilitas. Sumber daya pembelajaran online dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun.
selama mereka memiliki koneksi internet. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk menyesuaikan proses belajar dengan gaya belajar, kecepatan belajar, dan jadwal mereka. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran di luar jam kelas, mengulang bagian yang kurang dipahami, atau mempelajari materi terlebih dahulu sebelum kelas dimulai. Lalu yang kedua, konten yang menarik dan interaktif sumber daya pembelajaran online. Nah, dapat menyajikan konten dalam format yang lebih menarik dan interaktif seperti video, animasi, simulasi, atau permainan edukasi. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan minat belajar siswa. Konten interaktif juga memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, mencoba konsep atau melakukan eksperimen virtual, serta mendapatkan umpan balik langsung. Nah, yang ketiga, akses ke sumber belajar yang beragam. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, seperti perpustakaan digital, repositori jurnal ilmiah, sumber daya pendidikan terbuka atau OER, dan berbagai situs web edukasi. Ini memperkaya pengalaman belajar siswa dan memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi topik dengan lebih mendalam dari berbagai sudut pandang. Lalu yang keempat, kolaborasi dan interaksi sumber daya pembelajaran online seperti forum diskusi, kolaborasi daring, dan alat komunikasi memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara siswa, serta antara siswa dan guru. Hal ini dapat mendorong pembelajaran aktif, pertukaran ide, dan pengembangan keterampilan kolaboratif yang penting untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang kelima, pembelajaran mandiri dan personalisasi. Sumber daya pembelajaran online memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Konten juga dapat dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan masing-masing individu. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. Nah, lalu yang keenam, efisiensi dan penghematan biaya penggunaan sumber daya pembelajaran online dapat menghemat biaya cetak dan distribusi bahan ajar fisik, serta memungkinkan pembaharuan konten secara real-time tanpa perlu mencetak ulang. Selain itu, pembelajaran online juga dapat mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang terkait dengan pembelajaran tatap muka. Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi, pemanfaatan sumber daya pembelajaran online juga dapat mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dengan adanya akses yang luas terhadap berbagai sumber belajar, siswa dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana cara belajarnya, dan seberapa cepat mereka ingin maju. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Sumber daya pembelajaran online juga dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan abad ke-21 yang sangat diperlukan di era digital saat ini. Melalui kegiatan kolaborasi daring, diskusi virtual, dan penelusuran informasi secara mandiri, siswa dapat mengasah keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Keterampilan-keterampilan ini menjadi semakin penting dalam dunia kerja modern yang dinamis dan terhubung secara global. Nah, selanjutnya, jenis-jenis sumber daya pembelajaran online. Terdapat berbagai jenis sumber daya pembelajaran online yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Antara lain, yang pertama, bahan ajar digital meliputi buku teks elektronik atau e-book, modul, slide presentasi, dan dokumen lainnya yang disajikan dalam format digital seperti PDF, FUB, atau HTML. Bahan ajar digital ini dapat dilengkapi dengan fitur pencarian, hyperlink, anotasi, dan kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Lalu yang kedua, video pembelajaran.
Video dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, melakukan demonstrasi, atau menyajikan studi kasus. Video pembelajaran dapat berupa rekaman kuliah, tutorial, video animasi, atau video dokumenter. Video juga dapat diintegrasikan dengan elemen interaktif seperti kuis atau latihan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, kuis dan tes interaktif. Nah, memungkinkan siswa untuk menilai pemahaman mereka secara mandiri dan mendapatkan umpan balik langsung. Sumber daya ini dapat meningkatkan keterlibatan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Kuis dan tes interaktif juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa secara real time. Nah, yang keempat, simulasi dan permainan edukasi. Simulasi dan permainan edukasi dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks atau memvisualisasikan proses yang sulit diamati secara langsung. Sumber daya ini dapat meningkatkan motivasi keterlibatan dan pemahaman konseptual siswa dalam proses belajar. Lalu yang kelima, ada forum diskusi dan kolaborasi daring. Forum diskusi dan alat kolaborasi daring memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru, serta memungkinkan siswa untuk saling berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dalam proyek atau tugas kelompok. Nah, sumber daya ini dapat mendorong pembelajaran aktif, pertukaran ide, dan pengembangan keterampilan komunikasi serta kolaborasi. Lalu yang keenam ada sumber daya pendidikan terbuka atau OR. OR mencakup materi pembelajaran yang tersedia secara gratis dan dapat diakses, digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan kembali oleh siapapun. OR dapat mencakup buku teks, kursus daring, video, simulasi, dan sumber daya lainnya. Yang ketujuh, alat penilaian dan analitik pembelajaran. Sumber daya pembelajaran online juga dapat mencakup alat penilaian dan analitik pembelajaran yang memungkinkan pendidik untuk melacak kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, dan menyesuaikan strategi pengajaran. Alat ini dapat memberikan insight berharga untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, selain jenis-jenis sumber daya yang telah disebutkan, terdapat pula sumber daya pembelajaran online yang lebih spesifik untuk bidang atau topik tertentu. Misalnya, dalam bidang sains, terdapat simulasi virtual yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen atau mengamati fenomena yang sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan dalam lingkungan nyata. Dalam bidang bahasa, terdapat sumber daya seperti kamus dan ensiklopedia daring, alat penerjemah, dan platform percakapan virtual untuk praktik berbahasa. Nah, kita sudah memasuki ke faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sumber daya pembelajaran online. Meskipun sumber daya pembelajaran online menawarkan banyak manfaat, keefektifan penggunaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, kualitas sumber daya. Kualitas sumber daya pembelajaran online seperti relevansi konten, keakuratan informasi, desain yang menarik, kemudahan navigasi, dan interaktivitas sangat penting untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal. Sumber daya yang berkualitas rendah dapat menimbulkan kebingungan, menyesatkan, atau bahkan menurunkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, keterampilan literasi digital. Untuk memanfaatkan sumber daya pembelajaran online secara efektif, siswa memerlukan keterampilan literasi digital seperti kemampuan mencari informasi secara kritis, mengevaluasi sumber, menggunakan teknologi dengan benar, dan memahami etika dalam lingkungan digital. Kurangnya keterampilan literasi digital dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menavigasi dan memanfaatkan sumber daya online secara optimal. Lalu yang ketiga, motivasi dan kemandirian belajar. Pembelajaran online membutuhkan motivasi dan kemandirian yang tinggi dari siswa, karena mereka harus mampu mengatur waktu, menetapkan tujuan belajar, dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Siswa dengan motivasi dan kemandirian yang rendah dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas ataupun aktivitas belajar secara mandiri.
Lalu yang keempat, dukungan teknologi dan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai seperti akses internet yang stabil, perangkat yang mendukung, dan platform pembelajaran daring yang user-friendly sangat penting untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber daya pembelajaran online. Lalu yang kelima, peran pendidik. Pendidik memiliki peran penting dalam memfasilitasi, membimbing, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya pembelajaran online oleh siswa. Pendidik perlu memiliki keterampilan dalam mengintegrasikan sumber daya online ke dalam kurikulum dan strategi pembelajaran, serta memberikan dukungan dan umpan balik yang tepat kepada siswa. Kurangnya keterampilan dan dukungan dari pendidik dapat menghambat efektivitas pembelajaran online. Lalu yang keenam, desain instruksional dan integrasi kurikulum. Keefektifan sumber daya pembelajaran online juga bergantung pada desain instruksional yang baik dan integrasi yang tepat ke dalam kurikulum. Sumber daya online harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran efektif seperti penyajian materi yang terstruktur, aktivitas yang mendorong keterlibatan aktif, dan umpan balik yang bermakna. Selain itu, sumber daya online harus diintegrasikan secara koheren dengan tujuan pembelajaran, penilaian, dan aktivitas kelas lainnya. Lalu yang ketujuh, dukungan dan keterlibatan orang tua. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, dukungan dan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran online siswa dapat memberikan dampak positif terhadap keefektifan sumber daya pembelajaran online. Orang tua dapat membantu, memantau, membimbing, dan memotivasi siswa dalam memanfaatkan sumber daya online secara optimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembelajaran online untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan prestasi belajar siswa. Nah, selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, keefektifan sumber daya pembelajaran online juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan belajar yang mendukung. Sekolah atau institusi pendidikan perlu menciptakan iklim yang mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru dan siswa, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. Tantangan budaya dan resistensi terhadap perubahan dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi sumber daya pembelajaran online secara efektif. Faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi akses dan pemanfaatan sumber daya pembelajaran online. Siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai sehingga menghambat partisipasi mereka dalam pembelajaran online. Upaya untuk menjembatani kesenjangan digital ini menjadi penting agar manfaat sumber daya pembelajaran online dapat dirasakan secara merata. Nah, itu dia beberapa materi yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Karena sudah berada di penghujung pembelajaran mengenai pemanfaatan sumber daya pembelajaran online untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, kita dapat mengambil kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu sumber daya pembelajaran online menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, namun juga memiliki tantangan yang harus diatasi melalui upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Seperti yang disimpulkan dalam materi, diperlukan kerjasama dari pemerintah, institusi pendidikan, pendidik siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pemanfaatan sumber daya pembelajaran online secara efektif dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga pemaparan mengenai sumber daya pembelajaran online, manfaatnya, jenisnya, faktor keefektifan, serta praktik terbaik dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye-bye.